Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dengan kawan-kawan dan sahabat tentang persoalan mobil Kijang. Ya, selama ini saya juga sudah membagikan pengalaman-pengalaman ini kepada kawan-kawan dan sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan juga jangan lupa membagikan kepada kawan-kawan dan sahabat yang membutuhkannya. Juga saya harap juga kepada kawan-kawan dan sahabat, begitu pengalaman ini ada artinya, mohon juga di-share kepada kawan-kawannya supaya video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan dan sahabat di dalam kesulitan mengurus mobil atau mencari penyakit mobil kita sendiri. Kali ini video akan saya coba memaparkan atau membagikan pengalaman ini kepada kawan-kawan dan sahabat. Merupakan ini mobil pribadi saya sendiri yang saya kelola beberapa tahun yang lalu. Tentu permasalahan-permasalahannya tidak luput. Dan pernah saya mengalami kendala waktu di jalan, minyak penuh. Ya. Terasa mobilnya kok kayak habis minyak atau kekurangan minyak. Jadi mobil itu berjalan menyendat-nyendat. Nah, ini sebetulnya sepele. Tapi banyak kawan-kawan dan sahabat, bahkan ada orang bengkel yang tidak mampu. Karena pernah juga saya bawa ke bengkel dan saya serahkan kepada bengkel mekanik yang biasanya mengelola mobil bensin, dan ternyata dia minta ampun. Ya, karena orang bengkel itu tidak mampu, karena kita di mobil ini harus punya kesabaran dan keyakinan, lambat laun ketemu juga. Jadi pengalaman inilah yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Mudah-mudahan dapat membantu mencari solusi apabila terjadi permasalahan di mobil kita sendiri. Ayo kita coba kita lihat ke kap mesinnya. Sekarang mari kita coba memperhatikan. Kalau biasanya mobil ini suaranya berbet, itu paling enak mencarinya. Berebet suaranya paling-paling dari busi. Kita periksa busi, habis itu dari platina, kita periksa platina. Sekarang minyaknya penuh, lansamnya bagus atau slownya bagus. Waktu dibawa berjalan, dia seolah-olah habis minyak. Kerasanya waktu berjalan, mobilnya terasa ndutan, jadi kayak habis minyak. Jadi pengalaman ini makanya bisa saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat, karena ini sangat penting. Ya, karena sehabis mobil saya reparasi bodi, dan ternyata orang bengkel itu tidak mampu mencari selang-selang angin ini, tidak ketemu sama dia, sehingga kondensor dari ini saya belikan juga nggak ketemu penyakitnya. Busi saya ganti baru semua, sama tali busi saya ganti. Yang tidak saya ganti itu cuma kuilnya aja. Di mana salahnya? Nah, inilah yang penting bagi kawan-kawan dan sahabat.
yang harus diperhatikan. Nanti jangan salah ya, supaya kita perhatikan yang bagus. Yang pertama, kita periksa selang angin ini. Selang angin ini untuk menyetel minyak, mengimbangi pemakaian minyak dengan pengapian, pembakaran, itu harus seimbang. Apabila anginnya tidak seimbang, maka mobil akan terus pincang. Nah, kebetulan juga karena saya pengalaman ini baru mengetahuinya, saya tidak mampu, akhirnya saya kelabakan, saya bawa ke bengkel. Begitu ditanya sama bengkel, dia ngomong karburator. Jadi saya jawab, karburator sudah saya cuci. Katanya lagi busi. Busi sudah saya ganti yang baru semua, masih juga. Platina juga sudah saya ganti, masih juga. Jadi waktu mencoba atau ngetes mobil ini, kita berjalan bagus. Tapi nanti dalam di perjalanan kerasa kayak habis minyak ya. Mobilnya dedek-dedek kayak habis minyak lah, seolah-olah mau mati. Tapi dia tidak mati karena lansamnya bagus. Cuman kita merasa kurang puas dan kurang tenang, apalagi kalau kita mau melebihi dari lari 80. Rupanya dari bengkel tadi juga tidak ketemu. Karena kita di mobil tua ini harus rajin dan harus memperhatikan. Jadi saya buka sendiri. Akhirnya ketemulah penyakit-penyakit. Kenapa mobil ini kok bisa jalannya kayak habis minyak. Jadi selang-selang ini karena kemarin bongkar bodi ini, kabel-kabelnya dibuka semua. Selang-selang ini dibuka semua. Jadi saya telusuri semua. Nah, saya tiup, bagus. Nah, waktu mobil ini saya hidupkan, lansamnya bagus. Jadi kepikirlah saya, karena minyak ini ada pembantu pompa yang harus pakai arus. Jadi bukan dari pompa ini aja. Nah, kalau pompa ini aja dibaguskan, dia ternyata bagus pompa bensinnya, pompa anginnya, dan ternyata ke sini larinya ya. Nah, ini selang angin yang dari otomatis untuk pengisian angin ke karburator. Nah, inilah penyakitnya. Di sini ada dua kabel atau soket. Nah, yang bermasalah rupanya di soket ini. Begitu saya buka, saya otak-atik, ternyata kabel yang nempel di sini di soket ini pendek pula ya. Nah, kabel yang nempel di soket ini, yang api sama masanya ini, dia yang satu tinggal 2 lembar kabel. Rupanya saya perbaiki, kabel dari apinya saya sambungkan yang bagus. Ternyata dari sini pengaruhnya. Karena pertamanya ini saya mengerti, karena fungsi ini untuk menyetabilkan minyak, karena ini ada arus api yang di dalam, arus listrik yang di dalam untuk menggerakkan, memompa angin untuk karburator ya. Jadi arusnya anginnya ini masuk ke karburator, ditiuplah ke karburator, maka minyaknya berjalan. Setelah saya perbaiki ini, karena kabelnya itu sudah lama tidak saya buka, orang bengkel pun juga tidak merasa memikirkan ini penyakitnya. Rupanya ini sangat besar pengaruhnya. Ini adalah otomatis
untuk penyetabil minyak di karburator. Dia ada dua. Di sini satu, di bawah tepatnya di sini. Yang satu di sini. Ini fungsinya sangat besar ini. Ya. Ini untuk menyetabilkan minyak. Dan sini juga. Ini melalui arus positif dan negatif untuk menggerakkan minyak yang ada di dalam karburator. Nah, inilah penyakitnya. Jadi kalau kita nanti ada permasalahan ketemu yang dari sana, permasalahan ini, coba diperiksa soket kabelnya. Kadang-kadang soketnya kendor atau kabelnya sudah putus. Kelihatan masih rapi, padahal dia tinggal 2 lembar. Karena dia sering kena tangan kita untuk buat yang mana-mana. Nah, dari situlah permasalahan yang timbul. Jadi kalau kita mobilnya lansamnya bagus, starternya bagus, dibawa jalan bagus, tapi kalau kita bawa jalan biasa, paling 3 kilo 4 kilo sudah kerasa kayak habis minyak. Jadi tidak pula perlu khawatir. Kita coba nanti periksa angin dari pompa platina ke karburator, periksa yang bagus. Kalau dia buntu, bersihkan. Nah, yang terakhirnya inilah. Ini otomatis untuk memompakan angin ke karburator untuk penyeimbangan. Jadi keseimbangannya minyak dan angin yang ada di karburator ini, maka dia seimbang dengan ini. Inilah yang mengaturnya. Jadi kalau ini masih bagus, ya kita tinggal periksa yang lainnya. Karena dia 2 ini. Di sini satu, di sini satu kabelnya ini. Atau selang anginnya. Jadi kapan kita ketemu kendala yang begini, sifat dan cara kita mengurusi mobil tua atau mobil kijang lama ini, yang pertama kesabaran, yang kedua harus teliti. Dia sepele, kayaknya tidak ada arti, tapi besar sangat pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya. Nah, inilah kendala-kendala yang selama ini yang saya temukan. Jadi bagi kawan-kawan nanti yang pernah mengalami begini, ya silakan saja dicoba. Dibuka anginnya, selang anginnya ini ditiup, bagus pompanya ke dalam. Nah, berarti selangnya bagus, tidak mampet. Nah, sekarang kita lagi tinggal mengurusi soketnya, karena kabel dari soket dari api kemasa ini salah satu nanti yang kurang, dia tidak bekerja. Jadi arus itu tidak full. Makanya terjadilah pembakaran kayak habis minyak waktu kita berjalan. Ya, bagi kawan-kawan dan sahabat, kalau pernah atau mengalami kejadian begini, tinggal prakteknya saja. Boleh bertanya di dalam komen, silahkan, jangan ragu, karena kita berbagi ini untuk kebaikan. Bagi saya sangat senang berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat, apalagi ini untuk kita sendiri, mobil kita sendiri atau mobil pribadi kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Apabila ada kata-kata yang salah atau ucapan kami yang salah, karena ini mau memasuki bulan puasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.